Hai, beberapa teman menanyakan kepada saya bagaimana membuat pupuk organik khusus untuk kalsium yang siap pakai. Nah, pada serial agribisnis ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk kalsium dengan bahan dasar cangkang kulit telur ya. Nah, cangkang kulit telur atau eggshell namanya ya, itu sampai sekarang itu masih dianggap limbah dan belum optimum dipakai untuk sebagai pupuk tanaman. Tetapi sebagian besar, sebagian kecil malahan telah dipakai untuk campuran makanan ternak, misalnya untuk ayam. Kemudian kelemahannya adalah bahwa cangkang telur ini perlu waktu yang lama untuk hancur di dalam tanah. Namun demikian, cangkang telur itu sangat kaya akan unsur kalsium. Ironisnya, kalsium dari cangkang telur itu sulit sekali diserap oleh akar tanaman, biarpun dalam bentuk sudah dihaluskan dalam bentuk powder ya. Kemudian pemakaian cangkang telur langsung sebagai pupuk sulit sekali diserap oleh akar tanaman, sebab kenyataan bahwa kulit telur itu terbentuk dari polimer alamiah yang sangat kuat. Jadi struktur dari polimer cangkang telur itu sangat kuat. Itu sebabnya diperlukan satu proses tambahan untuk memecahkan struktur yang kuat ini dari cangkang telur sehingga bisa siap dipakai oleh tanaman. Yuk kita ikuti cara pembuatan cangkang telur ini, yang pasti berguna untuk tanaman hias, untuk tanaman buah dalam pot atau tumbler pot, dan juga untuk tanaman-tanaman hortikultura lain. Baiklah, ini adalah cara pembuatan dari pupuk organik berbahan dasar cangkang telur. Pertama yang harus dilakukan adalah tentu saja mengumpulkan cangkang telur atau kulit telur sebanyak mungkin. Nah, cangkang telur ini harus dijemur terlebih dahulu agar protein-protein yang tertinggal putih telurnya menjadi kering. Karena protein ini mudah sekali membusuk dan ditumbuhi oleh bakteri-bakteri yang berbahaya. Setelah itu, cangkang telur yang sudah kering tadi digoreng sangan atau disangrai. Boleh juga langsung dari cangkang telur, kulit telur segar, kita langsung goreng sangan, itu pun tidak apa-apa. Tetapi biasanya kita mengumpulkan telur sedikit demi sedikit setiap hari, nanti di akhir bulan dikumpulkan sebanyak mungkin. Nah, kalau dalam hal itu lebih baik dijemur dahulu, kemudian setelah terkumpul baru digoreng sangan. Kemudian setelah kita dapatkan cangkang telur yang sudah digoreng sangan, cangkang telur tersebut ditumbuk secara manual, bisa dengan berbagai alat yang manual, atau yang lebih convenient adalah dengan cara di blender. Kita menggunakan blender yang biasa kita untuk menggiling kopi, biji kopi, sehingga menjadi tepung yang halus sekali. Blender yang dipakai di rumah-rumah tangga pun dapat digunakan khusus untuk memblender tepung. Kemudian tepung telur tadi kita masukkan ke dalam botol kaca dan isi dengan cuka dapur. Biasanya cuka dapur dijual dalam konsentrasi 10%, hingga cuka tadi menutupi seluruh permukaan tepung telur. Nah, dengan tujuan tepung telur tadi akan didegradasi oleh larutan cuka tadi, sehingga lambat laun akan larut kalsiumnya dan struktur polimernya pecah. Nah, biarkan selanjutnya rendaman dalam botol tadi kita tutup selama 1-2 hari. Kalau sekiranya belum kelihatan hancur atau baru sebagian hancur, kita bisa lanjutkan merendam hingga cangkang telur tersebut hancur sebagian besar. Step ini sangat penting karena dengan hancurnya struktur kulit telur tadi, maka kalsiumnya akan lepas dan larut di dalam larutan cuka tadi. Inilah kunci sebenarnya dari kalsium yang mudah diserap oleh tanaman.
Selanjutnya, larutan cangkang telur yang sudah larut tadi itu merupakan bahan dasar kita selanjutnya untuk membuat baik pupuk cair maupun pupuk yang serbuk atau kering. Baik, kita lihat proses selanjutnya. Nah, ini adalah pembuatan pupuk kering atau serbuk, di mana tahap pertama adalah kita lakukan pengenceran. Jadi dari larutan cangkang telur yang sudah larut dalam cuka tadi, kita campur dengan air 1:50 rasionya ya. Ini artinya satu bagian adalah larutan cuka cangkang telur dan 49 bagian adalah air sisanya, sehingga rasionya menjadi 1:50. Ini bertujuan untuk menetralkan cuka yang ada, karena pH cuka sangat rendah sekali dan berbahaya bagi tanaman. Kalau kita tidak encerkan, maka tanaman akan mati karena pH yang sangat rendah. Kemudian setelah itu, karena kita ingin membuat bahan pupuk serbuk yang kering, maka kita tambahkan bahan pengisi yang padat. Saya sarankan menggunakan bahan yang murah, misalnya abu gosok atau aram sekam. Tetapi bisa juga menggunakan bahan lain, misalkan menggunakan tepung zeolit atau tepung-tepung lain. Ada juga teman-teman lain yang menggunakan tepung jagung atau tepung beras. Nah, dengan adanya campuran ini, air di dalam tepung atau dalam abu gosok, maka kita mendapatkan sejenis pasta yang hampir kering. Kita tinggal keringkan dengan cara apapun, bisa di sinar matahari atau dalam oven bersuhu rendah, sehingga setelah kering kita dapatkan pupuk kalsium yang kering dan siap untuk dikemas. Nah, ini pupuk kering ini bisa disimpan lama dan kita bisa pakai sedikit demi sedikit untuk tanaman kesayangan kita. Selanjutnya, untuk pembuatan pupuk cair pada prinsipnya sama dengan pembuatan pupuk serbuk. Bedanya, setelah dilakukan pengenceran, ini step yang sama dengan pupuk serbuk tadi, ditambah air sehingga perbandingannya 1:50, kita dapat langsung masukkan ke dalam kemasan botol kaca. Sebaiknya botol yang berwarna gelap. Kenapa botol kaca? Karena relatif lebih aman dan tidak melarutkan dinding kalau misalkan kita memakai bahan-bahan botol lain. Botol kaca sudah terbukti tahan lama dan kita bisa menyimpan berbagai bahan tanpa ada kontaminasi dan kerusakan lain. Nah, setelah itu pupuk cair ini siap pakai. Maaf, ini salah ketik. Pupuk cair ini siap pakai. Pada saat pemakaian, kita encerkan 10 kali lagi karena kita tidak memakai bahan padat, sehingga kalau kita memakai 1 sendok, maka kita encerkan menjadi 10 sendok dengan air biasa pada saat kita akan memakainya. Nah, pupuk kalsium ini sudah siap untuk dipakai pada tanaman kesayangan kita, dan yang penting adalah kalsium ini menjadi mudah sekali diserap dibandingkan dengan kalsium yang langsung dari cangkang telur tanpa diolah terlebih dahulu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like atau subscribe agar Anda tetap dapat terupdate, karena kami akan menerbitkan seri-seri agribisnis lainnya yang akan dibuat dan sudah dibuat. Terima kasih.